Jadi kejelian Belanda dulu dalam membuat tata kota. Peninggalan zaman Belanda di Kota Rembang, Jawa Tengah yang tetap bertahan dan hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, kira-kira apa ya? Nah, jawabannya adalah sumur-sumur tua peninggalan Belanda. Sumur dengan bentuk khas terdapat penutup di bagian atasnya ini, seperti yang ada di sebelah utara dan selatan kawasan Tembok Malang Rembang, sekitar Jalan Dr. Wahidin, atau warga setempat mengenalnya dengan pusat sate serepeh, salah satu makanan khas Rembang. Warga Tionghoa di dekat Tembok Malang Rembang, Tan Che Ming, mengaku sejak ia kecil, sumur kuno tersebut sudah ada. Selain di sekitar Tembok Malang, sumur-sumur tua ini juga bisa ditemukan di pinggir jalur Pantura Rembang, Jalan Utama Semarang Surabaya, tepatnya depan kantor pos dan di titik perempatan jalan menuju tempat pelelangan ikan TPI Taseagung. Rata-rata posisi sumur berada di dekat perempatan jalan. Pagi sampai malam, warga hilir mudik mengambil air dari sumur-sumur peninggalan Belanda ini. Kebanyakan digunakan untuk bekal nelayan melaut maupun keperluan pengolahan ikan. Meski posisi sumur dekat dengan pantai utara Jawa, namun airnya terasa tawar sehingga tidak mengherankan jika menjadi andalan masyarakat. Bahkan ada pula yang mengambil air sumur untuk dijual kembali. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kabupaten Rembang, Edi Winarno, menjelaskan pusat ibu kota kabupaten dipindahkan dari Lasem ke kota Rembang pada tahun 1750. Awal tahun 1800-an, rezim pemerintah kolonial Belanda merambah ke Indonesia, termasuk di kota Rembang. Pusat perumahan warga Belanda mulai berdiri di sebelah barat Kali Capluk atau sekarang Sungai Karanggeneng karena lokasi tersebut menjadi pusat perdagangan antar negara. Seiring bergulirnya waktu, perumahan warga Belanda melebar ke arah timur sampai desa Kabungan Lor Rembang. Kemudian dibuatlah sumur-sumur untuk memenuhi kebutuhan warganya. Bentuk sumurnya unik, berbeda dengan sumur-sumur buatan era sekarang. Yang menarik, meski sudah berusia lebih dari 200 tahun, namun sampai sekarang sumur masih bermanfaat. Jadi sumur-sumur ini ada pada masa kolonial. Setelah tahun 1750, ibu kota Kabupaten Rembang itu pindah dari Lasem ke Rembang, sehingga Rembang menjadi pemukiman, baik pemukiman Pelandan atau pemukiman orang-orang Belanda. Itu dimulai dari Kali Capluk sampai ke barat sana ya, sampai ke sekitar SMA 1. Kemudian berkembang berikutnya dari Kali Capluk ke arah timur sampai dengan Kabungan. Capluk itu Karanggeneng, Pak? Karanggeneng. Jadi dulu Karanggeneng itu namanya Kali Capluk dalam peta Belanda. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan pemukiman yang demikian besar, membutuhkan konsumsi air, maka dibikinlah air-air itu secara gratis untuk masyarakat. Sehingga sampai sekarang air itu menjadi berkah. Pada saat kemarau, masyarakat bisa mengakses air itu untuk konsumsi seharian. Sejarawan yang tinggal di Dusun Pereng, Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Rembang ini mengakui keberadaan sumur merupakan kejelian pemerintah kolonial Belanda dalam menata kota. Mereka juga memperhatikan kepentingan publik sehingga warga bisa mendapatkan air dengan mudah dan gratis. Menurutnya, cara tersebut layak ditiru Pemkab Rembang. Andai saja Pemkab mendatangkan ahli untuk membuat sumur-sumur di tiap perempatan jalan besar, sehingga terbuka seluas-luasnya akses memperoleh air secara gratis, tentu menjadi program yang sangat bagus. Bisa saja wilayah Kabupaten Rembang tidak akan lagi kesulitan air, utamanya di musim kemarau. Jadi misalnya Pemkab itu mendatangkan ahli yang tahu sumber air, lalu mereka bikin sumur-sumur itu untuk akses seluas-luasnya bagi masyarakat, itu makin baik. Karena makin digali, makin digunakan, sumber air itu makin bagus. Dan air itu kan bersirkulasi, artinya tidak akan berkurang, digunakan masuk ke air lagi, disaring jadi sumber mata air lagi, demikian berikutnya. Saya kira kalau seperti itu menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Rembang,
maka Rembang ini tidak lagi menjadi daerah yang kekurangan air pada musim kemarau. Ini termasuk kejelian Belanda tempo dulu, Pak. Mereka bikin sampai sekarang bermanfaat. Betul. Jadi kejelian Belanda dulu dalam membuat tata kota. Jadi tata kota Belanda itu selalu ada akses publik yang bisa digunakan secara umum untuk masyarakat secara gratis. Edi Winarno menambahkan, sumur-sumur kuno peninggalan Belanda di kota Rembang sebenarnya cukup banyak, tapi sebagian ada yang tertutup karena dampak pelebaran jalan dan bertambah padatnya pemukiman. Ia mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga sumur tua peninggalan Belanda yang masih ada di pinggir jalur Pantura dan Tembok Malang supaya jangan sampai rusak.